Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak sekalian. Ya, senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali melalui pembelajaran jarak jauh bersama Bu Esti. Nah, anak-anak sekalian, tetap semangat dalam belajar meskipun kita belum dapat melakukan pembelajaran secara langsung atau secara terus. Nah, Ibu akan menjelaskan materi pada hari ini. Silakan untuk anak-anak sekalian disimak setiap materi yang Ibu jelaskan dari awal hingga akhir tanpa ada yang dilewati atau di-skip. Karena nanti akan ada beberapa pertanyaan yang Ibu letakkan di tengah-tengah penjelasan. Itu nanti ada pertanyaan, kalian jawab di kolom komentar, kemudian di akhir sesi nanti ada pertanyaan atau penugasan yang harus kalian selesaikan di buku catatan. Nah, namun sebelum melaksanakan atau membuat penugasan itu, kalian harus menonton video ini sampai akhir ya, karena nanti akan ada pertanyaan di tengah-tengah video pembelajaran. Semangat! Baik anak-anak sekalian, pembelajaran kita pada hari ini mengenai sistem ekskresi pada manusia. Nah, pernahkah kalian berkeringat ketika olahraga atau ketika melakukan aktivitas berat? Tentu pernah ya. Pasti kalian melihat kulit atau tubuh kalian mengeluarkan keringat. Nah, mengapa hal itu terjadi? Apakah ada zat lain yang dikeluarkan dari tubuh kita selain keringat? Dan mengapa keringat itu harus dikeluarkan dari tubuh kita? Agar mengetahuinya, ayo kita pelajari sistem ekspresi manusia pada hari ini. Nah, yang pertama kita akan membahas struktur dan fungsi dari sistem ekskresi pada manusia. Sebelumnya, pasti kalian semua tahu kalau misalnya ibumu memasak, pasti akan menyisakan sisa bahan makanan seperti sisa sayuran, sisa dari buah-buahan, kemudian ada sisa dari daging atau yang lainnya. Atau ketika kita mencuci baju, mencuci piring, kemudian mandi dan lainnya, pasti ada zat yang dibuangkan, entah itu air sabun dan lain sebagainya. Itu adalah zat yang sisa atau yang dikeluarkan, yang dibuang atau tidak digunakan lagi. Nah, lalu bagaimana dengan tubuh kita? Kalau kita lihat, kita setiap hari pasti makan, minum yang banyak. Lalu, apa ada zat yang dikeluarkan? Kemudian sistem apa yang bekerja dalam tubuh kita? Nah, itulah yang dinamakan dengan sistem ekskresi pada manusia. Jadi, sistem ekskresi ini adalah salah satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang bersifat racun bagi tubuh kita jika tidak dikeluarkan. Nah, berarti zat sisa metabolisme ini harus dikeluarkan dari tubuh kita karena dia bersifat racun atau berbahaya. Karena jika dibiarkan secara terus-menerus akan menimbulkan kerusakan pada berbagai organ di dalam tubuh kita. Yang pertama, kita bahas dulu struktur dan fungsi dari sistem ekskresi. Jadi, semua sel di dalam tubuh makhluk hidup ini atau di dalam tubuh manusia, perhatikan gambarnya ya, akan mengalami yang namanya respirasi seluler. Nah, pada respirasi seluler ini akan menghasilkan air dan karbon dioksida. Pada selanjutnya, dibawa kemana air dan karbon dioksida ini tadi? Air dan karbon dioksida pada proses respirasi seluler akan dibawa ke hati. Nah, di dalam hati ini terjadi yang namanya pemecahan protein. Pemecahan protein atau asam amino yang hasilnya nanti zat sisa yang dikeluarkan berupa urea.
Kemudian di hati juga terjadi pemecahan asam nukleat yang menghasilkan asam urat, zat sisanya. Kemudian terjadi pemecahan hemoglobin yang menghasilkan zat sisa berupa bilirubin. Nah, ketiga zat ini seperti urea, asam urat, kemudian bilirubin, ini akan dibawa ke ginjal untuk diekspresikan atau dikeluarkan dalam bentuk urin atau air kencing. Selanjutnya, selain pada ginjal dan hati tadi, kemudian organ yang terlibat dalam proses pengeluaran zat sisa ini ada kulit. Contoh tadi ya, ketika kita berkeringat, itu yang dikeluarkan berupa air. Nah, keringat kita mengandung apa saja? Itu kita bahas di selanjutnya. Terakhir, itu ada juga organ paru-paru. Nah, pada paru-paru, selain untuk bernafas, ya, pernapasan yang sudah kita bahas materi minggu lalu, ternyata paru-paru ini berperan juga sebagai salah satu organ sistem ekskresi. Karena ketika kita bernafas itu kita mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan air. Nah, karbon dioksida dan air inilah yang dikeluarkan dari paru-paru, termasuk zat sisa metabolisme. Jadi ingat ya, organ yang berperan dalam sistem ekskresi itu ada 4. Yang pertama ada hati, kemudian yang kedua ada ginjal, yang ketiga kulit, dan yang keempat yaitu ada paru-paru. Nah, kita bahas yang pertama yaitu ginjal. Nah, ginjal, apa kalian tahu fungsi ginjal? Seperti apa bentuk ginjal? Nah, kita lihat gambar ginjal dan struktur fungsinya. Kalian bisa perhatikan gambar ini. Jadi ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Nah, letaknya di mana? Ginjal terletak di sebelah kiri, yaitu letaknya lebih tinggi. Letaknya ada di bagian kanan dan kiri tulang pinggang. Nah, jadi di bagian kiri dan kanan tulang pinggang ini adalah letaknya ginjal. Jadi ginjal itu dia sepasang, ada 2 ya. Sedangkan dilihat di gambarnya, di gambar A, bagian A, itu untuk ginjal yang sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal yang sebelah kanan. Kemudian, ginjal berwarna merah karena ginjal banyak mengandung darah. Bentuknya seperti biji kacang merah. Ya. Kemudian apabila ginjal ini dipotong, ya, dipotong ini akan terlihat lapisan seperti gambar pada bagian C. Nah, pada bagian C ini bagian luar ini disebut dengan korteks ginjal, kemudian di bawahnya terdapat bagian medula renalis. Nah, dan di dalamnya ada bagian rongga yang disebut dengan rongga ginjal atau pelvis renalis. Jadi ada korteks renalis, bagian atas, bagian bawah ada medula renalis, dan yang bagian dalam ada pelvis renalis. Nah, di dalam pelvis renalis inilah nanti ini akan terjadi namanya penyaringan darah. Karena tadi sudah disebutkan, kalau ginjal fungsinya menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari dalam tubuh manusia. Kemudian, ginjal tersusun atas nefron. Apa itu nefron? Jadi nefron adalah unit penyusun utama ginjal yang berperan dalam proses penyaringan darah. Nefron itu sendiri tersusun atas badan Malpighi dan tubulus. Tubulus ini saluran. Jadi badan Malpighi dan tubulus. Nah, badan Malpighi ini mengandung glomerulus yang letaknya ada di dalam kapsula Bowman. Ya, gambar ginjal. Nanti kita bahas lagi bagian-bagian yang selanjutnya. Nah, tahapan penyaringan darah. Sekarang kita bahas tahapan penyaringan darah di dalam ginjal. Penyaringan darah di dalam ginjal itu terdiri dari 3 tahapan. Ada 3 tahap penyaringan darah.
Yang pertama, itu yang disebut dengan tahap filtrasi. Tahap filtrasi ini terjadi, penyaringan darah terjadi di dalam glomerulus. Nah, glomerulus di mana? Kalau dilihat di gambarnya itu ya, glomerulus, kalian perhatikan, ada di dalam kapsula Bowman. Jadi glomerulus ini tempat terjadi filtrasi atau penyaringan darah yang pertama. Hasilnya apa? Hasilnya berupa urin, tapi dalam bentuk urin primer. Jadi, urin primer artinya dia baru disaring sekali. Urin primer mengandung urea, glukosa, kemudian air, ion-ion anorganik seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Nah, hasilnya urin primer ini akan ditampung terlebih dahulu di dalam kapsula Bowman setelah disaring. Urin primer ditampung di kapsula Bowman, lalu selanjutnya akan masuk ke yang namanya tubulus proksimal. Nah, lihat di gambarnya ya, akan masuk ke tubulus proksimal, akan dilakukan proses penyaringan darah yang kedua. Kita lanjut ya. Penyaringan darah yang kedua namanya reabsorpsi. Nah, apa itu reabsorpsi? Reabsorpsi adalah tahap penyaringan darah yang kedua yang terjadi di tubulus proksimal. Jadi tadi sudah dari glomerulus, dia dibawa ke tubulus proksimal. Itu lihat di gambarnya ya, tubulus proksimal di atas. Nah, di tubulus proksimal ini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Zat-zat ini ada di mana? Tentunya zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh ini terdapat pada urin primer itu tadi. Karena di urin primer masih ada glukosa, air, asam amino, ion-ion organik. Nah, ini masih diperlukan oleh tubuh kita. Jadi harus diserap kembali. Diserap kembali di tubulus proksimal. Setelah diserap kembali, maka akan terbentuk hasil yang kedua, yaitu urin sekunder. Jadi urin sekunder terbentuk pada proses reabsorpsi. Ya. Nah, itu gambarnya ya. Jadi di gambarnya bisa dilihat seperti glukosa, air, asam amino itu diserap kembali di tubulus proksimal, kemudian hasil yang keduanya berupa urin sekunder. Nah, setelah dia melalui tahap reabsorpsi, tentu saja ada tahap yang ketiga. Karena tadi sudah Ibu jelaskan, kalau penyaringan darah ada 3 tahap. Yang ketiga, ini namanya augmentasi. Nah, augmentasi ini apa? Augmentasi, jadi, oke, kita lihat dulu slide sebelumnya ya. Nah, di sini. Oke, di sini setelah dari pada Malpighi, lihat gambarnya, kemudian ke tubulus proksimal. Setelah di tubulus proksimal, kemudian urin sekunder tadi akan dibawa ke tubulus distal. Tapi dia melalui yang namanya lengkung Henle. Jadi lengkung Henle ini bagian bawah ya. Bagian bawah. Fungsinya ini adalah untuk membawa urin sekunder menuju tubulus distal. Nah, kemudian di tubulus distal terjadi yang namanya augmentasi. Pada tahap augmentasi ini masih ada proses penyerapan. Nah, ya, gue lanjutkan ya. Jadi pada tahap augmentasi ini masih ada penyerapan ion natrium, klor, dan urea. Nah, di tahapan yang ketiga ini, yang terakhir ini, maka akan dihasilkan cairan urin yang sesungguhnya yang akan dibawa menuju rongga ginjal. Urin yang terbentuk dan terkumpul akan dibuang melalui ureter, kandung kemih, dan uretra.
Nah, proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih ini disebabkan oleh adanya tekanan di dalam kandung kemih, itu ya, gambar kandung kemih, kemudian ureter dan uretra. Jadi tekanan pada kandung kemih disebabkan oleh adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Jadi ada timbullah rasa ingin buang air kecil. Setelah sinyal penuhnya kandung kemih ini akan memicu yang namanya kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih ini tadi ya, maka akan terasa rasa ingin buang air kecil. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Nah, jadi uretra ini adalah saluran dari kandung kemih ya untuk membawa urin keluar dari tubuh kita. Nah, sekarang di sini karena ada pertanyaan, karena tadi sudah Ibu jelaskan tahap penyaringan pada ginjal, kemudian Ibu juga sudah menjelaskan bagian dari ginjal beserta fungsinya. Sekarang silakan kalian jawab di kolom komentar. Sebelum menjawab, silakan tuliskan nama, kelas, kemudian jawabannya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan 3 tahap penyaringan darah pada ginjal. Kemudian pertanyaan yang kedua, tuliskan fungsi dari ginjal. Nah, silakan kalian boleh catat dulu pertanyaannya, nanti dijawab setelah video ini selesai. Karena masih ada pertanyaan lain selain 2 pertanyaan ini. Jadi pertanyaan ini dicatat dulu ya. Nanti jawabannya kalian jawab di kolom komentar. Tuliskan nama dan kelas. Oke. Kita lanjut. Nah, lanjut ke bagian kulit. Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai organ pada sistem ekskresi ginjal, sekarang kita bahas mengenai kulit. Nah, kulit ketika kita berolahraga pasti kita akan mengeluarkan keringat, ya kan? Nah, ternyata berkeringat itu juga berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme di dalam tubuh kita. Organ apa yang berperan? Tentu saja organ yang berperan untuk mengeluarkan keringat itu adalah kulit. Nah, kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Nah, pada kulit, perhatikan struktur anatomi kulit, terdiri atas lapisan epidermis dan lapisan dermis. Ya, bagian atas itu lapisan epidermis yang tersusun oleh sejumlah lapisan sel. Nah, pada lapisan epidermis ini terdiri atas lapisan atas yang disebut dengan lapisan tanduk dan tidak terdapat pembuluh darah dan serabut saraf dan lapisan naluri karena dia masih di bagian atas ya. Itu namanya lapisan epidermis. Selanjutnya, pada kulit itu juga ada bagian bawahnya, yaitu ada lapisan dermis. Lapisan dermis ini terdapat otot penggerak rambut, kemudian ada pembuluh darah. Kalau di epidermis tidak ada pembuluh darah ya. Di sini terdapat pembuluh darah, kemudian terdapat kelenjar minyak dan juga ada kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat itu bentuknya seperti pembuluh panjang. Nah, itu ya, gambarnya kalian lihat di struktur anatomi kulit, itu ada gambar kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini pangkalnya akan menggulung. Nah, ada seperti gulungan di pangkal kelenjar keringat dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Nah, itu kapiler darah dan serabut saraf. Kemudian, ketika serabut saraf akan meningkatkan kerja kelenjar keringat, sehingga akan merangsang produksi keringat. Jadi kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion, natrium klorida, kemudian urea dari dalam darah yang kemudian akan dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Ya. Nah, selain itu, di bagian bawah juga ada yang namanya lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Nah, lihat di gambarnya itu ada lapisan hipodermis. Nah, lapisan hipodermis
bukan merupakan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi untuk melekatkan kulit pada otot. Ya, jadi kan di kulit kita itu kan melekat pada bagian otot. Nah, ada jaringan yang namanya hipodermis. Hipodermis ini dia bukan bagian dari kulit, dia hanya melekat, untuk fungsinya melekatkan kulit dengan otot kita. Seperti itu ya. Organ ekskresi yang selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu adalah paru-paru. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalau minggu lalu pasti kalian masih ingat, bukan kalau paru-paru itu adalah salah satu organ pernafasan. Ternyata, coba ingat lagi, selain dia berfungsi sebagai organ pernapasan, paru-paru juga sebagai organ ekskresi. Coba diingat kembali. Pada paru-paru, dilihat gambar struktur paru-paru ini ya, sama dengan gambar pada minggu lalu, itu ada yang namanya alveolus. Alveolus, gelembung-gelembung tipis ya, yang letaknya ada di paru-paru. Di alveolus ini terjadi yang namanya pertukaran gas. Pertukaran gas apa? Ya, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Itu terjadi di alveolus. Nah, selanjutnya, jadi kan pada alveolus ini darah akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke sel-sel jaringan. Ya. Kemudian di dalam jaringan, darah akan mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama dalam bentuk uap air. Jadi kalau di paru-paru ini, zat yang dikeluarkan itu berupa uap air ya dan karbon dioksida. Perhatikan reaksi kimianya. Nah, jadi di dalam reaksi kimia di darah pada alveolus ini akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke sel-sel jaringan. Nah, setelah itu di dalam jaringan ini darah mengikat karbon dioksida yang dikeluarkan bersama dalam bentuk uap air. Maka zat sisa metabolisme yang dikeluarkan dari paru-paru manusia berupa karbon dioksida dan uap air. Oke. Selanjutnya, organ ekskresi yang keempat itu ada yang namanya hati. Ya, selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi. Karena hati berperan untuk merombak sel darah merah yang telah tua, dan perombakannya ini dilakukan dengan bantuan makrofag yang terdapat dalam hati. Selain itu, tadi di awal juga sudah dibahas, kalau hati ini menghasilkan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Nah, bilirubin ini dihasilkan dari pemecahan hemoglobin di dalam sel darah merah. Selanjutnya, hati juga berfungsi untuk menguraikan asam amino atau protein ya, yang sudah dibahas di awal. Dan dari penguraiannya akan menghasilkan zat sisa urea yang bersifat racun bagi tubuh. Ingat, urea tadi ada di mana ya? Di kulit, di keringat ada. Kemudian di ginjal. Oh iya, di ginjal. Di ginjal. Jadi urea yang diproduksi dari hati ini akan dikeluarkan dan diangkut ke ginjal karena akan diekskresikan bersama dalam urin, ya. Jadi kalau di hati dia menghasilkan urea yang akan diekskresikan bersama dengan urin melalui ginjal. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan, silakan jawab juga. Ini pertanyaan yang ketiga dan keempat. Pertanyaan yang ketiga, apa nama zat yang dikeluarkan atau diekspresikan oleh organ paru-paru? Nah, apa? Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kalau misalnya lupa, diulang lagi videonya, ditonton lagi.
Kemudian yang keempat, soal keempat, apa nama zat yang dikeluarkan atau diekspresikan oleh organ hati? Baru banget nih dijelasin. Yang dikeluarkan oleh organ hati. Apa? Coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini di kolom komentar nanti ya. Nanti boleh diulangi lagi videonya kalau misalnya masih lupa-lupa. Atau penjelasannya tadi skip misalnya. Makanya jangan skip, ditonton pelan-pelan. Oke? Oke, yang terakhir kita akan bahas mengenai proses pemecahan sel darah merah. Bagaimana proses pemecahan sel darah merah? Di sini yang berperan pada organ hati ya. Jadi, sel darah merah, kalian sambil lihat gambar bagian ya. Sel darah merah yang rusak ini akan dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limpa. Hemoglobin yang terkandung di dalam sel darah merah akan dipecah menjadi zat besi, kemudian dipecah menjadi hemin, dan juga globin. Nah, zat besi selanjutnya akan dibawa menuju sumsum tulang belak, sumsum tulang untuk digunakan membentuk hemoglobin yang baru. Tentu ini berfungsi untuk sel darah merah yang baru ya. Selanjutnya, kalau globin akan dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein lain. Jadi globin dipecah untuk membentuk protein lain. Sedangkan hemin diubah menjadi zat warna hijau yang disebut dengan biliverdin. Nah, hemin akan dipecah menjadi zat berwarna hijau yang namanya biliverdin. Biliverdin kemudian diubah menjadi bilirubin. Bilirubin yaitu zat berwarna kuning, oranye. Nah, bilirubin inilah yang selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu. Getah empedu dikeluarkan ke usus 12 jari, ya, kemudian menuju usus besar. Di dalam usus besar, bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen ini apa? Urobilinogen diubah menjadi urobilin. Nah, urobilin fungsinya sebagai zat pemberi warna pada urin, sedangkan sterkobilin ini adalah sebagai pigmen coklat pada feses. Jadi kalau urobilin tadi pemberi warna kuning pada urin, sedangkan kalau sterkobilin ini adalah pemberi pigmen coklat pada feses. Nah, itu adalah proses pemecahan sel darah merah. Yang tentunya organ yang berperan tadi adalah hati. Jadi ya, jadi ingat hati, di dalam hati itu terjadi proses pemecahan sel darah merah. Oke, materi pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, ada 4 pertanyaan tadi di tengah-tengah video. Silahkan kalian tuliskan jawaban kalian masing-masing di kolom komentar. Sebelumnya, tuliskan dulu nama, kemudian kelas, kemudian jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian jawab. Nah, untuk penugasan di rumah, ini ada beberapa soal, ya. Silakan kalian jawab dan tuliskan jawaban itu pada buku catatan. Yang pertama, mengapa pada saat melakukan olahraga atau pada cuaca yang panas, tubuh kehilangan air lebih banyak melalui kulit daripada melalui ginjal? Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga tubuh agar tidak dehidrasi atau kekurangan cairan ketika cuaca panas atau saat melakukan olahraga? Dan yang ketiga, menurutmu, mengapa kita harus berkeringat ketika suhu udara meningkat? Pada kulit juga terdapat jaringan adiposa. Apakah fungsi dari jaringan tersebut?
Dan bagaimana jika dalam kulitmu tidak ada jaringan adiposa? Nah, silakan kalian cari jawabannya. Ini boleh dari buku eh, cetak lainnya atau buku LKS atau kalian boleh cari di internet. Nah, ini kalian kumpulkan pada hari Selasa. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Namun sebelum melakukan penugasan, kalian wajib untuk menjawab 4 pertanyaan tadi di kolom komentar di bawah. Oke? Nah, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, kita bisa diskusikan melalui grup WhatsApp kita. Terima kasih, selamat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, walaupun belajar dari